Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami semalam. Kami juga berterima kasih ya Bapa buat hari yang baru ini. Kami juga berterima kasih karena pagi hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami juga berterima kasih ya Bapa. Kami boleh bersama-sama saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapilah kami ya Bapa, para pelayan-Mu dan para peserta yang hadir saat ini. Kami percaya Bapa, walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami satu persatu. Engkau akan melayakkan kami untuk menaikkan pujian, penyembahan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya sepanjang hari ini semua ucapan dan semua perbuatan yang kami lakukan hanya berasal dari-Mu saja. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Saat ini ya Bapa, kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengar dalam hidup kami. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan peran kami. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab karena kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau sediakan setiap pagi. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Bersedia di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang
Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Sebelum kami masuk, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Bawalah kami Roh Kudus masuk lebih dalam lagi untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Yesus, Kau aku, Yesus, Engkau Tuhan, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau anakku,
Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadir. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk Buat penyertaan Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Buat penyertaan-Mu dalam yang hidup. Kami muliakan dalam biarlah kasih-Mu di dalam perbuatan kami.
di dalam kami menjalani hari-hari kami. Namaya Bapa, Namasana Engkau Maya yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan di dalam segala selalu kami jalankan. Terima kasih Yesus. Yesus, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Vero, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Renungan hari ini diambil dari Mazmur 34, ayat 2 sampai 9. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bermegah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud pada saat dia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek. Saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul dan lari minta perlindungan kepada Abimelek. Abimelek itu adalah gelar seorang raja Filistin. Kita tahu bahwa pada saat itu raja Filistin itu bernama Akis. Terdapat pada 1 Samuel ayat bab 27. Kita tahu
Daud pernah mengalahkan Goliat dari Filistin dan memenangkan Israel. Saat itu dia kembali lagi berhadapan dengan Raja Filistin. Kita tahu bagaimana perasaannya ya, saat Daud bertemu kembali dengan Raja Filistin dalam kondisi yang berbeda, dalam kondisi yang tertekan, gentar, terjepit karena dikejar oleh Saul, dan sekarang harus berhadapan dengan Raja orang Filistin lagi dan meminta pertolongan. Saat membaca ini menjadi suatu refleksi bagi saya, bertanya bagaimana apa yang Vero lakukan atau kepada siapa Vero pergi di saat Vero merasa terjepit, tertekan, ataupun seperti tidak ada harapan. Kita patut meneladani Raja Daud karena dalam kondisi apapun dia selalu lari kepada Tuhan, seperti pada ayat 5, 7, dan 9. Saat mencari, berseru, cari perlindungan kepada Tuhan, kita akan kita dapat mendengarnya, mendapatkan keselamatan, serta kita akan dilepaskan dari kegentaran. Itu janji-janji Tuhan bagi kita. Relasi kita kepada Tuhan itu sangat spesial dan sangat pribadi. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan di mana saja, kapan saja, saat ini juga. Tapi kita juga bisa coba kita pikirkan, misalnya kita mau konseling, kita harus bikin janji dulu, kita menyesuaikan jadwal. Sedangkan kepada Tuhan kita bisa langsung dan kapan saja. Tapi sayangnya kadang kita itu larinya nggak langsung ke Tuhan. Mungkin pada teman, cerita curcol ya, atau ke sosial media, bikin status, itu saya yang dulu, saya udah bertobat. Lalu atau mungkin ke tontonan, atau mungkin makanan gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri itu, kalau saya lari ke teman, saya akan ada kelegaan, akan kehilangan hasrat untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya yang terutama adalah datang kepada Tuhan dahulu, dan minta jawaban kepada Tuhan. Teman itu hanya sekedar konfirmasi atau peneguhan bagi kita. Nah, mungkin kadang kita bertanya ya, bagaimana ya? Kadang saya datang kepada Tuhan itu nggak mendapat jawaban, kayak kosong gitu. Kayak mungkin kita mau langsung jawaban gitu ya, nggak langsung dapat gitu. Mungkin kita bisa merenungkan ya, bagaimana cara saya datang kepada Tuhan. Kita selidiki bagaimana cara kita datang pada Tuhan. Pada ayat ketiga dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang rendah hati mendengarnya. Apakah saya datang kepada Tuhan sudah dengan rendah hati, mengaku bahwa saya benar-benar perlu Tuhan, bahwa saya ini tidak berdaya, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Apakah saya sudah datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu? Dan pada Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apakah saya setia berseru kepada Tuhan? Apa saya konsisten atau saya on off atau saya terus bagaimanapun saya mendapat jawaban atau tidak, saya selalu datang kepada Tuhan. Mungkin kita bisa merefleksikan diri bagaimana saya datang kepada Tuhan. Dan satu lagi ayat pendukung atau ayat yang menguatkan ya. Di Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku mendapatkan daku. Apakah saya sudah tekun, atau saya sudah memprioritaskan, atau saya ragu-ragu, atau saya nanti deh, atau bagaimana ya, kita tekun apa tidak, kita renungkan sendiri bagaimana kita datang kepada Tuhan. Dan jawaban doa seperti saya bilang, mungkin kita nggak bisa merasakan langsung gitu. Mungkin kita mau cepat mendapatkan jawaban, tapi pada ayat-ayat ini Tuhan katakan kepada kita, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan menjanjikan di sini adalah kelegaan kepada kita yang berbeban berat.
tidak mengatakan bahwa Tuhan menjawab secara langsung, tapi ada kelegaan. Bagaimana kita setelah datang kepada Tuhan, apakah ada kelegaan? Dan pada Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sekali lagi dikatakan kelegaan. Dan kita setelah berdoa, mungkin masalah kita tidak selesai. Masalah kita masih ada. Tapi janji Tuhan memberikan kelegaan. Dengan adanya kelegaan, kita akan ada harapan. Dengan harapan kita percaya, kita bisa menjalankan hari-hari, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Dan peranahan hati kita sendirilah yang akan diubahkan. Jawaban Tuhan tidak selalunya adalah keinginan kita, tapi pasti yang terbaik. Dan Tuhan mau memurnikan kita dari setiap proses yang kita jalani. Maka selalulah setia dan taat. Mari kita biasakan diri, kita bangun suatu kebiasaan untuk datang pertama-tama. Yang paling pertama adalah kepada Tuhan, dikala kita dalam suka maupun duka. Dan jadikanlah Tuhan sebagai idola kita. Sekian renungan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus, mari kita mau akhiri pertemuan saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, atas pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama dalam saat teduh ini. Kami boleh memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas renungan-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami terus dapat fokus kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Walaupun terkadang jawaban doa kami tidak selalu instan, tapi kami mau percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan padamu adalah yang terbaik, walaupun kehendak-Mu mungkin bukan sesuai dengan jalan kami. Biarlah kami boleh terus mau fokus dan terus setia kepada Engkau, menjadikan Engkau setiap saat adalah prioritas dalam kehidupan kami, karena kami boleh mencari Engkau dalam waktu 1x24 jam, biar hidup kami selalu terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan juga Bu Vila. Terima kasih lewat mereka juga kami boleh mengenal komunitas kami ini, komunitas pemunian hati. Biarlah Engkau terus pakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa lagi yang boleh rindu untuk boleh mencari Engkau lebih dan lebih lagi. Tambahkan terus iman, pengharapan, dan kasih akan mereka. Dan Kau terus berkati keluarga Pak Paulus dan Bu Vila dalam setiap pelayanan pekerjaan dan seluruh aspek kehidupan. Kau terus berkati anak-anaknya juga, agar mereka selalu dalam perlindungan-Mu dan Engkau berikan kesehatan selalu kepada mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk acara PH Kids nanti malam. Bapa, semoga acara PH Kids juga dapat berjalan dengan lancar. Engkau yang selalu berkati, Engkau berkati juga semua kakak-kakak rohani yang mendampingi anak-anak-Mu, anak-anak pemilik kerajaan surga. Juga Engkau tutup bungkus semua peralatan yang akan dipakai dalam acara PH Kids nanti malam, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan semakin banyak anak-anak yang Engkau panggil untuk rindu mendekat kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan berdoa setiap hari mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau berdoa untuk kami semua di sini. Biarlah kami selalu dapat mencari Engkau setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kami. Tambahkan terus iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Kami mau serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau, sehingga setiap perkataan kami, ucapan yang kami perkatakan hari ini hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Bapa. Berkati juga para pelayan-Mu di komunitas pemunian hati ini, sehingga kami selalu dapat bersatu hati, agar nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil.
Kami mau satukan semua doa kami ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat